akan membahas tafsiran yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini terkait pembantaian, pembunuhan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Rafah, di Palestina. Maka kami mengutip satu firman yang disebutkan di dalam surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Mereka mengadakan satu sumpah aymanahum, atau bisa kita tafsirkan dengan apa yang ada saat ini, mereka membuat satu aturan aymanahum, sumpah yang berisikan kesepakatan dan suatu aturan internasional yang kita kenal dengan aturan yang dibuat oleh PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kemudian dibuat aturan juga di PBB itu ada yang disebut hak veto. Hak veto itu hanya diberikan kepada beberapa negara. Ada Amerika di situ, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Jadi hak veto ini kalau ada kesepakatan dari bangsa-bangsa yang masuk di anggota PBB itu, yang berhak memutuskan dan yang berhak menolak yang diberikan hak veto tadi. Kalau di Amerika, Prancis, Inggris, ya di belakang juga Israel, berarti suara dari bangsa lain itu tidak ada arti. Itu hanya buatan-buatan mereka untuk menipu. Maka itu di Al-Quran jelas dijadikan aturan itu sebagai junnah, pelindung, tameng. Tujuannya apa? Fasaddu an sabilillah, untuk mencegah orang melakukan kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu melakukan perbuatan yang sangat buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini tipuan semua, makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, mereka buat makar, tipuan, tapi mereka lupa bahwa Allah juga sebaik-baiknya yang membatalkan tipuan itu. Hanya tunggu tinggal waktu. Yakiduna yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membatalkan makar mereka. Sebaik-baiknya yang membatalkan rencana-rencana jahat, konspirasi jahat adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini ceritanya orang munafik, ya, tapi orang munafik maknanya luas. Bukan hanya yang pura-pura masuk Islam, tapi menampakkan seakan-akan baik, menyuarakan hak asasi manusia, menyuarakan tentang kebaikan, tapi kenyataannya terbalik. Justru gak ada harganya manusia. Apalagi ini berbicara tentang kemanusiaan. Sepakat semua. Anak-anak kecil tidak punya salah. Tidak boleh dibunuh dalam situasi apapun. Perempuan juga demikian. Tapi yang terjadi, mereka dibunuh.
Kemudian dilanjutkan ayat tadi, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, mereka ini kalau kita lihat membuat kita takjub. Kalau berbicara tentang kebaikan sama hewan, mereka juga berbuat baik, kemanusiaannya luar biasa, berbicara dari forum-forum tentang hak asasi manusia. Tu'jibuka ajsamuhum, secara lahiriah membuat kamu takjub dengan program-program mereka. Tapi semua palsu kata Allah. Tu'jibuka ajsamuhum yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu an yufakun. Maka Rasulullah SAW mengatakan indikator orang munafik 3, ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan. Apabila mereka berbicara dusta, berjanji mengingkari, diberikan amanah dikhianati, diadakan perjanjian bersama ternyata dikhianati, justru yang melanggar mereka. Tapi kalau berbicara tentang hak asasi manusia, kalau yang korban pihak mereka, wah itu yang melanggar itu mendapatkan sanksi secara internasional, dikritik habis-habisan, ini Amerika, Israel dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang melanggar hak asasi manusia, mereka mendiamkan, bahkan mereka mendukung perbuatan itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh juru bicara yang ada di pihak Amerika maupun yang ada di Israel. Nah, dan ini bukan berbicara masalah agama, tapi berbicara masalah kemanusiaan. Ya, sudah berapa banyak korban yang berjatuhan, dan nanti ke depan akan lebih parah lagi kalau ini dibiarkan. Ini hukumnya wajib nih menyampaikan ini. Seorang dai wajib, karena ada kemungkaran yang jelas-jelas terjadi, apalagi sampai membunuh, itu harus disampaikan. Siapa yang punya kekuasaan, dia harus melakukan tindakan dengan jabatan, baik presiden, raja, atau pejabat-pejabat yang terkait yang memiliki kewenangan akan hal tersebut. Berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib baginya merubah, menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Syekh Abu Habs Sya'rani mengatakan dengan tangannya artinya apa? Dengan kemampuan dia karena memiliki jabatan. Dia mampu tuh berubah sesuatu dengan jabatannya. Kemudian kalau tidak mampu dengan merubah dengan tindakan, fabilisani, maka dengan lidah. Dia sampaikan hal yang mungkar itu, disampaikan, yang keliru disampaikan, kejahatan itu, pembunuhan dan lain sebagainya, pembantaian itu wajib disampaikan. Kalau tidak bisa juga, orang awam, fabigolbihi wadhalika ad'aful iman, dia harus mengingkari perbuatan itu di dalam hatinya. Itu serendah-rendahnya iman. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau ada satu nyawa dibunuh di timur atau di barat, dia dibunuh di barat, tapi kita yang di timur ridho dengan perbuatan itu, karena syarikan lahu, dia ikut serta dalam dosa itu. Ya, ar-ridho bil kufri kufrun, ar-ridho bil ma'asiyah ma'asiyah. Ridho kepada kejahatan adalah kejahatan,
ridho kepada kemungkaran adalah kemungkaran. Jadi ini saya renungkan yang saat ini terjadi, ya. Dibuat perjanjian dilanggar, dibuat perjanjian dilanggar. Yang buat aturan mereka yang melanggar. Hak veto di tangan mereka. Harusnya ada faksi-faksi negara lain yang punya kewenangan yang sama, biar adil. Iya kan? Sekarang tidak adil. Itu hanya buatan-buatan saja itu. Ada negara-negara lain yang punya hak veto yang sama, atau negara non-blok yang pernah diadakan, sehingga dibuat satu aturan yang berimbang. Siapapun, negara manapun yang melakukan penjajahan dan pembantaian warga sipil khususnya, siapapun itu negaranya, apapun itu negaranya, maka harus ditindak sesuai hukum internasional yang berlaku. Harusnya begitu. Tapi kan hak vetonya di pihak mereka. Amerika, wah Inggris, wah Prancis, di belakang layar Yahudi, Israel. Nggak bisa. Dan ini terjadi di masa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membaca As-Sirah An-Nabawiyah, biografi hidup Rasul, kita dapati Nabi mengadakan perjanjian dengan komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita tahu di situ ada 20 lebih suku Yahudi. 20 lebih suku orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah di zaman Rasul. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Sa'id As-Samahudi dalam kitabnya Wafa'ul Wafa bi Akhbari Madinah dari Mustafa. Di antaranya ada Bani Quraidah, Bani Kainuqah, Bani Nadir, itu orang-orang Yahudi. Mereka sudah tinggal di Madinah sudah lama. Kenapa mereka pindah ke Madinah? Asal mereka itu di Syam. Orang-orang Yahudi yang Madinah itu aslinya dari Syam, dari wilayah-wilayah Syam, Suriah itu, Palestina itu, di zaman itu namanya Syam. Mereka semuanya berbondong-bondong hijrah pindah ke Yathrib. Selain karena ada konflik di wilayah Syam, ada raja yang memusuhi mereka, orang Yahudi tersebut. Tapi juga ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka memberitahukan bahwa nanti di Yathrib itu akan hijrah seorang nabi penutup dari seluruh anbiya dan para rasul. Jadi kalian tinggal di sana berharap anak turunan kalian nanti termasuk orang-orang yang beriman kepada nabi akhir tersebut dan menjadi pembela nabi akhir tersebut. Yang dimaksud nabi akhir itu adalah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situlah mereka pindah ke Yathrib, ke Madinah. Tinggal di situ mereka. Maka dari mereka tinggal di situ melahirkan banyak gabail, suku-suku Yahudi di kota Madinah. Ada yang bertempat di Khaybar. Tadi saya sebut Bani Kainuqah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan masih banyak. Disebut 20 lebih suku-suku oleh Imam As-Samahudi. Tapi kenyataannya ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah dan berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya Yathrib, justru mereka memusuhi Nabi dan mengingkari. Padahal tujuan mereka, leluhur mereka, tujuannya tinggal di situ untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sudah diutus Rasul, justru mereka mengingkari. Karena mereka berharap bahwa nabi mereka itu, nabi akhir itu adalah nabi yang berasal dari mereka. Nah ini sejarah kenapa adanya orang-orang Yahudi di Madinah. Hijrahlah Rasul tepat tahun 5 Hijriah. Itu ada perang namanya Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Sebelumnya Nabi berawal hijrah sudah ada perjanjian dengan mereka.
mereka juga yang meminta buat perjanjian, yaitu saling melindungi, saling menjaga. Ya. Poin-poinnya itu nanti disebut dengan Mitsaq al-Madinah, Piagam Madinah. Itu adalah isi perjanjian antara Nabi Muhammad, umat Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam dengan orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Madinatul Munawwarah. Ternyata